Jadi kalau saya sedang mencoba untuk menyarankan ya, kalau teman-teman untuk mau melakukan hijrah, jangan hijrah pakaian saja atau hijrah kata-kata, ya, atau apa, hijrah yang simbolis-simbolis gitu loh. Tapi hijrahnya harus hijrah substantif. Apa hijrah substantif itu? Apa sih sebenarnya nilai-nilai keislaman ya yang itu lebih kepada memanusiakan manusia. Jadi sebenarnya hijrahnya itu bukan persoalan dulu pacaran sekarang tidak pacaran, bukan begitu. Pacaran sendiri itu apa atau sebenarnya kan gitu. Pacaran itu apa sebenarnya gitu ya. Saya pernah sih menyampaikan kalau mau memprospek apa berelasi ya dengan seseorang itu ya harus dengan pakai rukun Islam begitu. Karena kalau dari kajian apa Komnas Perempuan juga ya, pacaran itu kan juga sebenarnya termasuk perilaku yang beresiko ya. Perilaku atau relasi yang beresiko begitu. Apalagi kalau pacarannya itu tidak islami. Emang ada apa pacaran yang islami? Atau ta'aruf yang islami ya? Ta'aruf islami itu kan harus pakai rukun Islam ya. Pakai rukun Islam itu yang kayak apa ya? Ya, syahadat. Ya kan? Syahadat. Maksudnya ngomong, aku kok pengen ya suatu saat hidup bersama kamu gitu. Enggak dibatin aja gitu. Nah, dibatin aja, lalu kemudian kena orang lain, baru pas reuni baru curhatan. Loh, aku dulu suka loh sama kamu. Loh, aku tuh juga suka. Lah kok nggak ngomong? Nah, ya nggak tahu. Wong aliran batin. Syahadat. Kemudian sholat. Apa itu arti sholat ya? Sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Apapun aktivitas ta'aruf, itu jangan sampai kemudian melanggar aturan-aturan yang digariskan oleh Allah. Makanya bisa nggak sih ta'aruf di organisasi, ta'aruf bareng-bareng begitu? Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah sholat, syahadat, sholat, zakat. Zakat itu apa? Zakat itu mengorbankan, memberikan perhatian lebih kepada orang yang dekat dengan kita, yang mungkin agak berbeda perhatiannya dengan yang lainnya begitu. Tapi ya karena masih ta'aruf ya kemudian jangan berkorban jiwa raga, jangan. Ya itu nanti kalau sudah menikah aja jiwa raga itu gitu. Lalu yang keempat puasa. Puasa itu kan menahan segala sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam akhlak di dalam yang diajarkan di dalam Islam. Kalau sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan sudah dewasa, sudah mateng, ya hajilah gitu. Yaitu menikahkan begitu ya, pergi ke pelaminan begitu. Nah, persoalannya apakah dengan di Aceh itu dilarang berkholwat ya, itu tidak ada fenomena pacaran atau ta'aruf di Aceh. Orang jatuh cinta itu apakah bisa di stop ya? Gitu. Kalau saya kan asal tadi ya pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat gitu ya, nggak masalah ya bagi saya ya. Asal tadi bisa mengatur manajemen ta'arufnya itu dengan yang syar'i gitu. Itu walaupun memang kalau ini tidak ada kesepakatan-kesepakatan yang baik dan juga kemampuan untuk melakukan komunikasi yang asertif, bisa memang pacaran atau ta'aruf itu adalah relasi yang beresiko. Ya, relasi yang beresiko. Banyak kekerasan seksual itu dilakukan oleh pacar dan mantan pacar. Apalagi masa pandemi ini. Kekerasan yang dialami oleh oleh korban dan dilakukan oleh mantan pacar itu juga banyak ini. Gitu. Ya. Jadi saya bukan dalam taraf untuk menganjurkan pacaran, bukan loh ya. Tetapi kalau sedang jatuh cinta, pakailah kemudian ta'aruf dengan cara-cara yang sehat begitu, sehat dan aman, ya, aman dari rasa dosa, aman dari dosa sosial gitu ya, juga sehat gitu. Sehat itu apa? Ya positive thinking dan tidak ada toxic relationship. Karena kalau toxic itu waduh itu ya, kamu di mana? Oh, setiap jam dicek WA-nya. Lalu media sosialnya dikuntit terus gitu ya. Itu ya jadi toksik itu namanya, nggak sehat.
Artinya apa? Sesuatu yang terkait dengan hijrah tadi ya. Bagaimana ketika kita mengajak seseorang hijrah secara substantif ya, bukan hijrah simbolis. Hijrah secara substantif yaitu bagaimana kita lebih memperhatikan hak-hak perempuan, memperhatikan kelompok-kelompok tertindas gitu loh. Kemudian juga bagaimana lebih semangat lagi belajar agama dengan berbagai macam guru, tidak hanya satu guru saja, gitu kan? Kalau mau kita makna hijrah seperti itu ya silahkan saja, gitu. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat substantif nanti, tapi bukan hijrah lalu tadi fenomena-fenomena hijrah yang kadang-kadang merasa dirinya paling benar. Kalau sudah pakai ahi, ukti, antum, ana itu seolah-olah kemudian mengkafirkan yang mas dan mbak misalnya, ya kan? Nah, termasuk juga bagaimana kita apa tadi ya? Melakukan perubahan-perubahan yang radikal, yang itu terkadang juga belum tentu ketika diimplementasikan itu membawa kemaslahatan. Misalnya kayak contoh apa tadi hijrah desa tadi gitu. Sehingga harus banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya memang kita di sosiologi ya, jadi sangat penting ya bagaimana memetakan ini nanti ya. Memetakan fenomena hijrah itu dari kelompok-kelompok yang izul Islam wal muslimin menjadi kelompok yang Islam rahmatan lil alamin begitu. Jadi kalau saya ingin mengajak hijrah itu adalah hijrah dari izul Islam wal muslimin kepada hijrah Islam rahmatan lil alamin. Kalau saya pengen mengajaknya ke sana. Sehingga kita itu kedatangan kita itu selalu diharapkan karena kita tidak sering atau tidak menggunakan diksi-diksi yang merendahkan atau menyerang orang lain.